Pemerintah Kabupaten Situbondo di tahun 2023 ini alhamdulillah menyediakan pupuk bersubsidi itu 51.514 ton untuk pupuk bersubsidi yang terdiri dari dua jenis pupuk, yaitu pupuk Oria dan pupuk Ponska. Karena memang pemerintah menganjurkan kepada kita semua para petani untuk menggunakan pupuk berimbang, sehingga ada dua jenis pupuk yang disubsidi, yaitu Urea dengan jumlah 30.626 ton dan Ponska 20.889 ton, sehingga total ini mencapai 51.514 ton yang akan disubsidi oleh pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Situbondo. Dan ini kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu yang jumlahnya 43.087 ton, ini sudah meningkat 8.427 ton. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo dengan luasan jumlah areal yang akan ditanami jumlahnya adalah 65.243 hektar. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu, tentu saja ini sudah merupakan kecukupan kalau masyarakat itu benar-benar menggunakan pupuk berimbang. Tetapi kalau masyarakat hanya menggunakan pupuk Urea saja, ini tidak akan bisa menjadi penyelesaian, karena bagaimanapun juga kebutuhan per hektar masyarakat itu jauh di atas 2,5 kintal sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, untuk memenuhi ini semua, saya berharap kepada masyarakat untuk bisa menggunakan pupuk berimbang. Kalau digunakan pupuk berimbang ini, insya Allah pupuk ini tidak akan menjadi langka, pupuk ini tidak akan menjadi habis, karena semuanya sudah disediakan sesuai dengan anjuran pemerintah yang ada. Perlu juga ditegaskan bahwa kenapa pupuk pada akhir-akhir tahun menjadi berkurang? Karena memang jatahnya para petani, jatah pada tanaman MT pertama, masa tanam pertama, misalnya 2023 hari ini sudah diambil. Karena dia menggunakan hanya dengan menggunakan pupuk Urea saja, pupuknya sudah habis, sudah diambil. Dia ngambil jatah di MT keduanya, dihabisin juga. Nah, untuk tanam keduanya, dia mengambil MT ketiganya untuk diambil lebih dulu, begitu. Sehingga pada MT ketiga sudah tidak ada pupuk, karena Ponskanya tidak diambil sama sekali. Nah, oleh karena itu kita berharap kepada masyarakat, upaya pemerintah sampai hari ini sudah naik 8.427 ton ini benar-benar dimanfaatkan, sehingga upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi itu benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, hilangnya pupuk bisa menjadi sebuah persoalan bukan karena petani yang seperti tadi itu. Bisa jadi kios ngambil, kemudian masyarakat yang kelompok taninya tidak ngambil, sehingga ini ngendap lama di kios. Sementara kios tidak punya modal untuk memutar ini, akhirnya dijual kepada orang lain. Itu bisa terjadi. Ataupun pupuk ini diambil oleh kelompok tani dari kios, ditebus sedemikian rupa sehingga ada di kelompok tani. Ketika anggota kelompok taninya tidak nebus, kemudian ditebus oleh orang lain atau dibeli orang lain, karena si ketua kelompok tani ini juga tidak punya modal yang cukup untuk bisa ngebosi daripada seluruh anggota kelompok tani, akhirnya ya. Nah, sedemikian sulitnya distribusi pupuk ini. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Situbondo mewajibkan kepada seluruh kios yang ada untuk memampangkan nama kelompok tani dan anggotanya, siapa yang boleh beli di situ, sehingga
menjadi jelas siapa dan untuk siapa pupuk bersubsidi ini. Nah, jika ada kios yang nanti sampai bulan 3 tidak memampangkan nama ini, maka akan kita sanksi, akan kita cabut izinnya sehingga mereka tidak bisa mengoperasikan daripada pupuk-pupuk yang ada. Saya berharap distributor benar-benar melaksanakan kegiatan ini dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga distribusi pupuk ini sesuai dengan masa tanam yang ada. Sehingga memberikan pelajaran kepada masyarakat agar masyarakat bisa menggunakan pupuk secara berimbang, tidak hanya ureanya saja yang diambil tetapi ponskanya juga diambil. Kalau ini diambil secara keseluruhan, saya yakin ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Situbondo akan bisa menjawab kebutuhan para petani. Di sisi lain masih ada pupuk gratis yang disediakan oleh pemerintah. Jumlahnya lumayan, 6.000 ton yang akan didistribusikan pada tahun 2023 ini. Nah, ini pun juga adalah untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan urea. Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah kabupaten ini kita harapkan bisa memenuhi seluruh keinginan masyarakat. Jadi distribusi dan kebutuhan pupuk jika dilakukan secara berimbang dan distribusi ini tidak dijual kepada pihak lain, insya Allah distribusi pupuk ini akan berjalan dengan baik dan kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi dengan pupuk bersubsidi yang sekarang sudah jumlahnya naik 8.427 ton. Keinginan pemerintah cukup bagus untuk menyediakan pupuk sampai ada kelebihan target di tahun inilah. Paling tidak ada sistem pengamanan. Pola pengamanan seperti apa yang akan dilakukan pemerintah? Nah, yang pertama kita di tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida ini akan berjalan secara efektif karena di dalamnya ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari, ada kita, ada Indah Pertanian, Pertanian, Perdagangan juga terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini semua, nanti sesuai dengan petunjuk saya yang pertama pampangkan seluruh anggota kelompok tani yang ada di situ yang boleh membeli dan yang tidak boleh membeli. Saya harap kepada seluruh kios yang ada untuk tidak melayani, dan itu kalau dilayani dan bila diketemukan oleh tim, maka secara tegas saya akan mencabut izin kiosnya. Begitupun juga dengan distribusi pupuk oleh distributor. Saya berharap laksanakan ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada penyimpangan dari distributor sehingga kalau itu terjadi dan bisa diketemukan dan bisa dibuktikan, sama izinnya juga akan kita cabut di dalam rangka mengamankan kebutuhan masyarakat mengenai pupuk. Saya berharap ini semua masyarakat juga bisa memahami terhadap upaya pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menjaga ketersediaan pupuk di tahun 2023 ini.